Beritahu ayahmu dan ajarkan kepadanya untuk bersalawat kepadaku dan ucap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawamkan kalimat ini dan kelak fasayarani, kata Rasulullah SAW. Nanti dia akan melihat aku, dia akan berjumpa dengan aku, tentu di dalam mimpinya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim على نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala kumpulkan kita pada malam hari ini, di malam yang penuh keberkahan, di malam di mana Allah taala izinkan lisan kita untuk membasahinya dengan menyebut nama kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau bukan keinginan kebaikan atas kita dari Allah Ta'ala, kita tidak akan diizinkan untuk menyebut nama kekasihnya. Syukur kita kepada Allah, satu nikmat yang luar biasa ketika seorang hamba bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan atas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita di malam hari ini, di malam Jumat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menyadari bahwasanya kita tidak akan pernah mampu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana mestinya. Karena yang kenal betul Nabi Muhammad hanya Allah Ta'ala. Yang tahu betul kedudukan Nabi Muhammad hanya yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita tidak mengatakan usalli wa usallimu alaik. Kita tidak mengatakan aku bersolawat kepadamu, aku mengucapkan salam kepadamu, akan tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohonkan kepada Allah agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena yang tahu betul, yang kenal betul kepada Nabi Muhammad hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kita dengar tentang keutamaan daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di antaranya yang pernah dibawakan tentang kisah seorang sahabat, di mana sahabat ini menghadap ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya orang tua ingin betul berjumpa dengan engkau. Ingin betul memandang wajah engkau. Selalu mendambakan agar bisa berjumpa dengan engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayah saya ini
matanya buta. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu ayahmu dan ajarkan kepadanya untuk bersalawat kepadaku dan ucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawamkan kalimat ini dan kelak fasayarani, kata Rasulullah SAW. Nanti dia akan melihat aku, dia akan berjumpa dengan aku, tentu di dalam mimpinya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang mukmin yang tidak pernah terbesit di dalam hatinya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sempurnalah keimanan seorang tersebut. Karena Rasulullah yang menjanjikan kepada kita, Rasulullah yang memberitakan kepada kita bahwasanya perjumpaan seorang hamba dengan Nabi Muhammad itu hal yang mungkin, bukan hal yang mustahil. Sebagaimana ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya perjumpaan dengan Nabi Muhammad itu mustahil. Berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi itu hal yang tidak mungkin. Mereka tidak meyakini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Padahal Rasulullah sendiri yang sudah memberitakan kepada kita. Rasulullah sendiri yang sudah memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku, siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, kemudian siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia akan berjumpa dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seorang mukmin tidak pernah mendambakan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka keimanannya belum sempurna. Karena tujuan kita di dalam kehidupan ini hanya mengharapkan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan dengan perjumpaan tersebut tahaqqaq, berarti sudah terwujud keinginan seorang mukmin, terwujud impian seorang mukmin untuk berjumpa dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama banyak menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Yang pasti ia sudah dijanjikan oleh Rasulullah, dia pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad secara alam sadar. Entah itu di masa kehidupan dunia atau kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan celaka. Kenapa Rasulullah katakan celaka orang yang tidak melihat aku kelak nanti di yaumil qiyamah? Ini menandakan bahwasanya tujuan kita, bahkan puncak keinginan kita nanti di yaumil qiyamah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad, dan terlebih utama lagi adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa memandang Allah sedangkan nanti di yaumil qiyamah terharamkan di memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah berjumpa di dalam mimpi, maka dia akan melihat nanti di yaumil qiyamah wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi kathratis salah alaih, dan menyambut salawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ulama katakan hukum tentang menjawab salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah wajib aini. Kenapa? Dari riwayat tentang jawaban salawat kepada Nabi Muhammad ketika disebut namanya itu begitu banyak, bahkan ancaman-ancaman yang luar biasa. Ta'isal abad, wailun, dengan kalimat-kalimat yang sangat mengerikan. Ini menandakan satu ancaman yang luar biasa bagi orang yang tidak menyambut untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika disebut nama beliau. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diharamkan untuk memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Betapa luar biasanya apa-apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka menjadikan dambaan di dalam kehidupannya hanya melihat wajah Nabi Muhammad. Bahkan di saat susah sekalipun, di saat sedang menderita sekalipun, yang dia inginkan hanya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ingin berjumpa kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat ketika pulang ke rumah, mereka mengatakan sumpek di rumah. Ingin apa? Kembali lagi kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, di perkumpulan semacam inilah kita bisa memupuk rasa itu, agar kita selalu merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fa aktsiri salat alaihi, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di malam Jumat ini dan di hari Jumat. Paling sedikit kita membacakan di malam Jumat atau di hari Jumat ini 1000 kali. Karena di hari-hari biasa paling sedikit seorang hamba itu bersolawat kepada Nabi Muhammad 300 kali kata ulama. Tapi ini bi'sal abad berarti. Bi'sal ummah. Ini umat yang paling buruk berarti kalau sholawatnya cuma sehari 300. Seharusnya dia berusaha sebanyak mungkin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin, al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dengarkan dari guru kita Al-Habib Umar Rafiq Ibn Abdullah bin Ali Al-Bin Hamid, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Karena bulan yang akan datang nanti, bulan Rajab Al-Ashab, di mana Allah tumpahkan rahmat atas kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan sebagai tamhid, sebagai permulaan penyambutan untuk datangnya bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kita membiasakan dari bulan Rajab untuk mulai berpuasa. Kalau bisa 1 bulan, karena ada janji dari Allah Ta'ala, kelak nanti di yaumil qiyamah itu ada nahar, ada sungai khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa berpuasa 1 bulan penuh, minimal kita ambil Senin Kamisnya daripada bulan Rajab, atau ambil hari pertama dan juga hari terakhir daripada bulan Rajab, agar kita bisa mengambil semua keutamaan yang sudah diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita taufik hidayahnya, agar kita bisa selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan terus mengikuti sunnah dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahsantum, masyaallah. Jazakallahu khair.